Hai Sobat Jalan-Jalan, saat ini saya berada di Taman Pendowo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Perjalanan saya kali ini akan melakukan petik melon sweet honey di sebuah greenhouse milik Kiana Farm di Kecamatan Purwodadi. Nah, untuk mengetahui bagaimana serunya memetik sendiri buah melon ini, yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Dewasa ini peluang usaha menanam melon di dalam greenhouse tampaknya sangat menjanjikan. Karena budidaya melon dalam greenhouse tidak mengenal musim, bisa ditanam kapan saja, baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Berbeda dengan budidaya melon di hamparan yang tak menanam di musim penghujan. Terlebih melon yang dibudidayakan merupakan jenis melon langka kelas premium yang memiliki banyak keunggulan. Lebih sehat, manis, segar, serta crunchy. Untuk mendapatkannya juga tidak mudah sebab hanya tersedia di supermarket tertentu di kota-kota besar. Meski harganya lebih mahal dari harga di pasaran, akan tetapi pembeli tidak akan kecewa dengan rasa maupun teksturnya yang dijamin memuaskan. Salah satu petani milenial yang telah berhasil membudidayakan melon premium sweet honey di dalam greenhouse adalah Fahrizal Kresna Yudi Chandra bersama sang ayah Dwi Hendro. Budidaya melon itu diberi nama Kiana Farmhouse yang beralamat di Jalan Raya Yogyakarta KM 8,5 masuk wilayah Dusun Wonosari RT 01 RW 03 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Kresna Yudi Chandra, owner dari Kiana Farmhouse, sekaligus pengelola kebun Kiana Farmhouse. Awal mula cerita berdirinya Kiana Farmhouse ini sebenarnya idenya sudah dari mungkin pertengahan 2020. Nah, itu setelah saya resign dari perusahaan yang lama, tapi masih maju mundur karena banyak hal lah, karena beberapa faktor, karena salah satunya ada pandemi COVID juga waktu itu. Jadi baru dimantapkan dan dibulatkan tekadnya untuk membangun greenhouse ini itu sekitar mungkin pertengahan Oktober 2022 kemarin. Yang menjadi latar belakang kami memutuskan untuk membangun greenhouse di sini tuh yang utamanya karena kebetulan kami mempunyai lahan di Desa Bragolan ini yang belum dimanfaatkan. Itu dari tahun 2012 belum dimanfaatkan. Jadi saya meminta izin kepada Bapak, kebetulan sebagai pemilik lahannya, karena ini lahannya belum dimanfaatkan dari sejak beli tahun 2012. Jadi gimana caranya? Ini lahan posisinya sangat strategis, sangat dekat dengan jalan raya provinsi, jalan raya Wates Yogyakarta. Gimana caranya untuk menaikkan nilai ekonomi dari lahannya? Jadi kebetulan waktu itu saya punya beberapa ide yang bisa diimplementasikan. Salah satunya untuk pembangunan greenhouse ini, dari beberapa pertimbangan akhirnya greenhouse ukuran ini yang akan kita putuskan untuk kita bangun, dan komoditas yang dibudidayakan itu melon. Nah, untuk pilihan varietas melonnya, kita mendapatkan varietas ini itu dari saran dari beberapa konsultan juga. Salah satunya orang yang pertama kali kami temui saat konsultasi mengenai greenhouse, mengenai melon, budidaya melon dan lain-lain itu ada Indigen. PT Indigen Karya Unggul itu kami temui, dan kebetulan mereka sangat welcome, sharing-sharing mengenai budidaya melon, kemudian bagaimana pemasarannya, kemudian bagaimana konstruksi bangunan greenhouse yang bisa dibilang paling standar lah istilahnya untuk budidaya melon. Kemudian kami juga akhirnya dikenalkan dengan konsultan untuk pembangunan greenhouse-nya, yaitu PT Lentera Agropedia Nusantara. Dari situlah kami memulai untuk membicarakan mengenai pembangunan greenhouse di sini. Jadi awal mulanya itu karena kami berkonsultasi dengan Indigen dan PT LAN. Jadi terima kasih untuk PT Indigen Karya Unggul dan PT Lentera Agropedia Nusantara karena sudah memberikan banyak masukan dan saran mengenai bagaimana budidaya melon, pemasaran melon, kemudian konstruksi pembangunan greenhouse yang baik dan benar, sehingga
jadilah Kiana Farmhouse seperti yang ada saat ini. Untuk greenhouse yang ada di Kiana Farmhouse ini ukurannya itu 16 meter kali 24,5 meter dengan luas kurang lebih 392 meter persegi, ditambah dengan ruang kontrol, ruang semai dan bak cuci media itu mungkin sekitar 430 meter persegi. Untuk kapasitas greenhouse-nya sendiri itu kita dalam satu kubah itu ada 6 baris. Satu barisnya itu ada 50 polybag. Satu polybag itu bisa menampung 2 tanaman. Jadi kapasitas total satu greenhouse-nya itu 1.200 tanaman. Proses dari awal, kebetulan kami dari yang pengelola greenhouse ini, pengelola Kiana Farmhouse ini, kebetulan basic saya dan Bapak itu kebetulan memang di pertanian. Tapi kebetulan saya di ilmu tanah dan Bapak sebelumnya di perkebunan kelapa sawit. Jadi kita sama-sama awam sebenarnya. Dan kemudian karyawan kita di sini juga lumayan awam lah dengan budidaya melon hidroponik. Jadi kami di sini semuanya yang ada di dalam lingkup Kiana Farmhouse ini sama-sama belajar dari nol. Sama-sama belajar dari nol, kita ikut pelatihan dari PT LAN, bagaimana budidaya melon hidroponiknya dari awal sampai analisis usahanya. Jadi kalau untuk tahap awal budidayanya, kalau misalkan dari persiapan tanam, persiapan media, itu media yang kita gunakan itu 100% menggunakan kokopit. Jadi kokopit yang sudah disiapkan itu sebelumnya kita sterilisasi dulu. Nah setelah itu barulah medianya siap untuk dimasukkan ke polybag. Setelah media dimasukkan ke polybag, karena kokopit ini mengandung zat tanin, jadi zat tanin ini perlu kita keluarkan terlebih dahulu dari kokopit tersebut. Kemudian untuk persiapan benih sweet honey, melon sweet honey, untuk perlakuan benihnya sebelum dilakukan persemaian, itu benih yang kita akan semai itu direndam dulu dengan air hangat kurang lebih 45 derajat Celcius. Kemudian benih yang digunakan nanti itu hanya benih yang tenggelam. Jadi seleksi awal benihnya itu dimulai dari proses itu. Benih yang tenggelam tadi itu kemudian kita tiriskan, kita pindah dulu ke satu tray dengan dialaskan tisu atau lap basah biasa. Itu kemudian kita tutup dulu dengan plastik mulsa atau bisa menggunakan tutup yang lain. Itu kita diamkan dulu kurang lebih 1 malam, dia supaya pecah dulu. Setelah benihnya pecah, kemudian besok harinya itu sudah bisa kita pindahkan ke media semai yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, untuk media semai yang kita gunakan itu kita menggunakan pit moss. Kemudian diisi ke tray semai yang kita gunakan. Nah, untuk periode selanjutnya kami memutuskan untuk menggunakan tray ukuran 32 lubang. Untuk lama semainya itu sekitar 14 hari semai. Jadi selama 14 hari semai itu kita hanya treatment penyiraman. Jadi penyiraman rutin di pagi hari, kemudian di sore hari benihnya dilakukan penyiraman. Benih yang sudah disemai tadi kemudian sudah tumbuh daun sejatinya, itu sudah bisa kita lakukan replanting ke greenhouse utama yang sudah disiapkan tadi media polybagnya. Itu kita lakukan penyiraman dengan air biasa dulu, itu supaya tanamannya tidak stres. Sekitar umur 5 hari setelah tanam, itu tanaman sudah mulai berkembang, sudah mulai tinggi, sudah mulai bertambah daun. Nah, itu kita sudah bisa melakukan pelilitan tanaman. Pelilitan tali ajir itu dilakukan kurang lebih 3 hari sekali lah. Itu nanti mungkin sekitar usia 5 hari setelah tanam juga, itu kita sudah melakukan pemotongan tunas air. Nah, pemotongan tunas air ini dilakukan agar tunas-tunas yang tumbuh di ketiak cabang itu nanti tidak terlalu banyak. Setelah masuk umur siap polinasi, itu sekitar umur 21-22 hari setelah tanam, itu kita sudah bisa melakukan polinasi. Nah, polinasi itu kita lakukan di cabang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Nah, polinasinya dilakukan nanti sebaiknya itu di pagi hari. Satu bunga betina itu bisa dipolinasi dengan beberapa bunga jantan. Nanti setelah beberapa hari setelah polinasi akan muncul bakal buahnya. Di dalam budidaya melon hidroponik ini, dalam satu tanaman itu kita hanya menumbuhkan 1 buah saja. Kemudian beberapa hari setelah seleksi buah itu nanti kita lakukan pemotongan tunas lateral.
Pemotongan tunas lateral itu tadi fungsinya supaya nutrisi yang diserap oleh tanaman itu semuanya fokus ke pematangan buah. Kemudian sebelum buah itu muncul net buahnya, biasanya itu 2 hari sebelum netting, kita aplikasikan bakterisida. Setelah umur 28 hari setelah polinasi kurang lebih, itu tanaman kita lakukan perompesan di daun bawah. Itu untuk mengurangi kelembaban di areal tanam. Kemudian nantinya di umur kurang lebih 40 sampai 42 hari setelah polinasi, itu kita sudah bisa melakukan tes belah di buahnya untuk mengetahui berapa tingkat kemanisan buah yang sudah ada di umur tersebut. Untuk penanganan di panen, nantinya ciri-ciri buah yang sudah mulai siap panen itu dia punya daun bendera, yaitu daun yang menempel di tangkai buahnya itu dia sudah mulai menguning. Jadi apabila net di buahnya itu sudah tertutup sempurna, kemudian daun benderanya itu sudah mulai menguning, itu tandanya buah tersebut sudah siap dipetik atau dipanen, seperti itu. Nah, untuk teknis panennya, kita menyisakan bentuk T-shape di tangkai buahnya. Umur panennya Sweet Hummy ini di sekitar 65-66 hari setelah tanam. Jadi itu kalau untuk setelah polinasi mungkin sekitar 42 sampai 45 hari setelah polinasi. Kalau di Kiana Farmhouse sendiri kebetulan kita punya 3 karyawan, dan apabila ada kegiatan tertentu yang butuh tenaga lebih banyak seperti misalkan di polinasi atau di pruning dan lain-lain, itu kita biasanya menyerap tenaga dari sekitar 10 orang tenaga harian lepas seperti itu. Kalau pengembangan insya Allah masih kita usahakan lah supaya bisa lebih berkembang lagi. Kalau bisa nanti ada penambahan GH dan lain-lain, itu nanti pasti akan bisa menjadi salah satu pengembangan untuk budidaya hidroponik melon sendiri. Nah, untuk lokasi kebetulan kita masih mengusahakan masih di sekitar Kabupaten Purworejo juga. Ya alhamdulillah sejauh ini antusiasme warga Kabupaten Purworejo sendiri sangat bagus ya, karena ya mungkin ini salah satu opsi wisata baru yang menjual experience dan rasa. Jadi ya dari undangan-undangan yang kita sudah share di sosial media, mungkin akan menimbulkan satu, penasaran nih gimana rasanya petik melon langsung dari tanamannya, kemudian bagaimana nih melon jenis ini, kok melonnya lonjong dan lain-lain. Pasti akan menimbulkan penasaran itu dan akhirnya menimbulkan antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Inilah buah melon Sweet Hummy yang baru saja saya petik, dan habis ini akan kita belah dan akan kita ketahui bagaimana rasanya. Kiana sendiri ini sebenarnya diambil dari nama anak saya, Mas. Arti makna dari Kiana itu ya mungkin bisa macam-macam ya, tapi yang saya tahu berkah dari nama itu, kita punya harapan bahwa nantinya Kiana Farmhouse ini bisa memberikan satu keberkahan untuk sekitarnya, untuk semua orang, baik dari kami sendiri ataupun untuk sekitarnya dan orang banyak, seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita Kiana Farmhouse merasa terhormat sekali sudah dikunjungi oleh Ibu Wakil Bupati Kabupaten Purworejo beserta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Kemudian ada juga Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo beserta rombongannya. Beliau-beliau sudah berkenan untuk hadir untuk merasakan langsung experience petik melon langsung dari tanamannya, kemudian mencicipi langsung Sweet Hummy. Alhamdulillah respon beliau sangat positif. Beliau mendukung dengan adanya konsep budidaya seperti ini dan konsep wisata petik melon seperti ini. Dalam pemasarannya, ia menggunakan 2 cara, yakni open farm atau membuka wisata petik melon dengan mengundang warga masyarakat untuk datang sendiri ke greenhouse serta memetik buah melon langsung dari pohonnya.
harapan kami ke depannya, tentunya antusiasme masyarakat untuk memulai budidaya hidroponik tidak hanya di tanaman melon, mungkin di tanaman lain juga itu jadi terpancing gitu ya. Jadi terpancing untuk meningkatkan nilai ekonomi dari lahan pertanian yang mereka punya seperti itu. Tidak harus seperti ini, tidak harus dengan modal yang besar. Yang penting mungkin niatnya dulu untuk ide pengembangannya seperti apa, untuk mengembangkan nilai ekonomi dari satu lahan. Jadi tidak harus dengan modal besar, tapi dengan niat yang benar. Kalau untuk kemitraan, kita tidak bisa memutuskan sendiri ya, karena kita juga tergabung dalam satu grup kemitraan. Jadi monggo kalau misalkan mau sharing-sharing atau mau mungkin sudah ada niatan untuk pembangunan greenhouse hidroponik dan lain-lain, itu bisa share-share dulu, sharing-sharing dulu dengan kita. Nanti akan kita berikan arahan bagaimana mungkin saran untuk pengembangan lahan yang mau dibudidayakan itu seperti apa gitu. Harganya pun cukup bersaing, yakni Rp40.000 per kilogramnya. Tentu usaha ini sangat prospektif karena peluangnya sangat besar serta mampu mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Dari omsetnya sendiri bisa mencapai hingga puluhan juta rupiah dalam setiap panennya. Enak, manis, enak. Rasanya manis, crunchy, seperti buah pit.